Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Angelita, NPM 2211060013 dari Prodi Sistem Komputer. Perkenalkan, nama saya Revandi Saputra, NPM 2211060018, Prodi Sistem Komputer. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan, NPM 2211106053 dari Prodi Sistem Komputer. Di sini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kontrol Komputasi Bergerak. Saya akan mulai menjelaskan dari alur prosesnya. Yang pertama, deteksi intensitas cahaya. Sensor LDR mendeteksi intensitas sinar matahari. Jika ada perbedaan intensitas cahaya yang signifikan antara sensor yang terpasang di sisi panel yang berbeda, ini berarti panel tidak menghadap langsung ke matahari. Yang kedua, pengolahan data oleh controller. Data dari LDR dikirim ke controller, misalnya Arduino, yang kemudian memutuskan pergerakan panel. Jika matahari telah bergerak dari posisi ideal, controller akan mengirim sinyal ke motor penggerak. Yang ketiga, pergerakan panel. Motor penggerak yang terhubung dengan driver motor menggerakkan panel ke arah yang telah ditentukan, sehingga panel dapat mengikuti pergerakan matahari yang selalu berada di posisi optimal. Yang keempat, kembali ke posisi awal. Setelah matahari terbenam, controller dapat memerintahkan motor untuk mengembalikan panel ke posisi awal, timur, untuk bersiap mengikuti matahari lagi di keesokan harinya. Berikutnya yaitu komponen utama. Yang pertama, sensor cahaya LDR. Yang kedua, microcontroller Arduino atau sejenisnya. Yang ketiga, driver motor driver module. Yang keempat, motor penggerak, servo motor atau DC motor. Yang kelima, panel surya. Yang keenam, sumber daya listrik. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi rangkaian. Yang pertama itu LDR sebagai input. Dua LDR ditempatkan pada sisi panel surya untuk mendeteksi perbedaan intensitas cahaya. Sensor LDR1 di sisi kiri panel dan LDR2 di sisi kanan. Jika intensitas cahaya yang diterima LDR1 lebih tinggi dibandingkan LDR2, maka panel perlu bergerak ke kiri dan sebaliknya. 2. Microcontroller sebagai pengendali. Microcontroller Arduino membaca nilai analog dari kedua LDR jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua LDR. Microcontroller akan mengirim sinyal PWM ke driver motor untuk menggerakkan motor ke arah yang sesuai. Ketiga, itu driver motor untuk kontrol motor. Driver motor menerima sinyal PWM dari microcontroller dan mengontrol arus listrik yang masuk ke motor. Jika sinyal dari LDR menunjukkan bahwa panel perlu bergerak ke kiri, driver motor akan mengirim arus ke motor untuk memutar panel ke arah tersebut. 4. Motor menggerakkan panel surya. Motor penggerak, servo atau DC motor, akan memutar panel surya pada sumbu horizontal timur-barat. Pergerakan ini akan menyesuaikan posisi panel agar tetap tegak lurus pada sinar matahari sehingga penyerapan energi menjadi optimal. Selanjutnya, langkah kerja rangkaian. Deteksi cahaya oleh LDR. Sensor LDR1 dan LDR2 menggunakan intensitas cahaya. Jika perbedaan intensitas terdeteksi, LDR mengirimkan sinyal analog ke microcontroller. 2. Pemrosesan oleh microcontroller. Microcontroller membandingkan sinyal dari kedua LDR. Jika ada perbedaan yang signifikan, misalnya LDR1 lebih terang dari LDR2, microcontroller mengirimkan sinyal PWM ke driver motor untuk memutar panel ke arah LDR1. 3. Gerakan motor. Driver motor mengatur arus listrik yang diterima motor
untuk menggerakkan panel surya. Motor akan memutar panel hingga posisi cahaya di kedua LDR seimbang, yang menunjukkan bahwa panel menghadap langsung ke matahari. Sistem pelacak sinar panel surya satu arah memiliki beberapa batasan kerja, di antara lain rentang pelacak terbatas. Sistem hanya dapat melacak pergerakan matahari sepanjang satu sumbu, biasanya sumbu timur dan sumbu barat. Hal ini membatasi jumlah energi surya yang dapat diserap panel, terutama pada pagi dan sore hari ketika matahari berada di sudut yang berbeda di sumbu pelacaknya. Yang kedua, itu ada kompleksitas mekanis. Sistem pelacak satu arah membutuhkan komponen mekanis seperti motor dan lengan penggerak yang lebih sederhana dibandingkan dengan sistem pelacak dua sumbu. Namun, tetap memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang rutin untuk memastikan pergerakan yang smooth dan akurat. 3. Efisiensi energi lebih rendah. Karena hanya melacak pada suatu sumbu, sistem pelacak satu arah umumnya memiliki efisiensi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem pelacak dua sumbu. Perbedaan dapat mencapai 0-15%, tergantung pada lokasi dan kondisi cuacanya. Yang keempat ada keterbatasan pengoptimalan. Sistem pelacak satu arah tidak dapat mengoptimalkan sudut kemiringan panel panjang hari. Untuk memaksimalkan penyerapan energi surya, sudutnya kemiringannya panel hanya disesuaikan untuk satu sumbu saja. Yang kelima, biaya lebih tinggi. Meskipun lebih sederhana secara mekanis, sistem pelacak satu arah tetap membutuhkan komponen elektronik, sensor, dan sistem kontrol yang menambah biaya instalasi dan perawatan dibandingkan panel surya statis. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.